Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Denny Nugraha Solihin dengan NPM 241305021. Nama saya Farhan Abdillah dengan NPM 2413025027. Saya Aulia Triazara dengan NPM 2413025073. Saya Syakila Sofia Maharani dengan NPM 2413025043. Saya Maisha Afriza dengan NPM 2413025041. Saya Kansana Bila Hafiz dengan NPM 2413025015. Saya Ibnati Kalisa Dabina dengan NPM 2413025061. Saya Ayu Lestari dengan NPM 2413025001. Saya Musa Bramaka dengan NPM 2413025029. Saya Muhammad Fadil Hafiz Al-Qori dengan NPM 2413025021. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi dari tugas Diklat Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang
selanjutnya kita akan membahas materi sandi kotak. Jadi untuk sandi kotak itu adalah kode rahasia yang ada dalam kegiatan kepramukaan yang fungsinya untuk melatih ketelitian, kecerdasan, dan kerjasama antar tim. Nah, untuk sandi kotak ini dia ada dua jenis. Pertama ada sandi kotak satu ini dia memiliki ada dua sandinya. Pertama itu berbentuk vertikal dan horizontal. Yang berisikan dengan dua huruf saja. Pertama A, dia tidak memiliki titik. Huruf kedua B, dia ada titiknya. Dan yang selanjutnya juga seperti itu, kotaknya seperti ini. Dan yang selanjutnya ada yang menyilang atau menyerok seperti huruf X ya. Ini ada S, T, sama seperti yang kotak itu, keduanya memiliki titik. Dia sama seperti sandi kotak satu yang gambar kotak-kotak ini, tapi dia dalamnya memiliki 3 huruf. Oke, yang pertama itu huruf A, dia tidak memiliki titik. Dan huruf kedua B, dia memiliki 1 titik. Kemudian huruf ketiga C memiliki 2 titik. Dan selanjutnya seperti itu. Jadi karena cuma 2 huruf jadi tambah 1 titik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi yang pertama ini kita masuk ke dalam sandi kotak satu. Di sandi kotak satu ini kita cuma menggunakan 2 huruf ya, tidak seperti sandi kotak 2 yang 3 huruf. Nah, di sini kita bisa menggunakan kalimatnya, misalkan contohnya saja seperti pramuka. Karena pramuka itu P ada di kedua, maka dia kotak, lalu ada titiknya. Di P, lalu ada M dulu tapi kan, nah karena R di ujung di sini tambah R, karena M itu ada di depan, jadi dia akan ini. Nah, habis itu A juga sama. Lalu di sini M, dan kita masuk ke dalam bagian U. U ini hurufnya sama ke bawah seperti ini ya. Ini. Lalu ada K karena dia kotak di sini. Huruf pertama K. Lalu A lagi. Contohnya seperti ini ya. Jadi karena jika ini di depan, maka ini tidak ada titiknya. Contohnya seperti A. Sedangkan jika dia di belakang, huruf kedua, maka ada 1 titik di atasnya. Seperti contohnya P, dia di belakang huruf O, lalu ada R, dia di belakang huruf I, dan ada ini itu saja ya, yang di belakang huruf, sisanya di depan huruf semua. Lalu kita masuk ke bagian sandi kotak yang kedua. Di sandi kotak kedua ini kita ada 3 huruf, tidak seperti sebelumnya, yang dimana 3 huruf ini, huruf ketiga itu ditandai dengan adanya 2 titik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin bendera atau tunas kelapa, misalkan kita pilih kata hari, karena hari yang kedua, maka kita akan menjadikannya seperti ini ya. Oke, A, lalu A, sama, lalu ada R, karena R ini bagian yang kedua, jadi dia akan seperti ini. Yang kedua, R, lalu ada I.
2 ini. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya dalam materi sandi kotak 1 dan sandi kotak 2. Di sini saya akan mempraktikkan semakur dari A sampai N. Di dalam saja yang pertama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan N. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan gerakan semakur dari O sampai Z. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.